Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar di rumah. Anak-anak, ibu harapkan keadaan kalian selalu sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pelajaran dengan metode daring ini. Dan semoga mari kita bersama-sama berdoa semoga virus corona atau COVID-19 ini akan segera berakhir dan berlalu, dan semoga nanti kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Oke anak-anak, ibu akan melanjutkan materi kita berikutnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, di mana materi kita sebelumnya telah kalian pelajari tentang pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Untuk materi kita pada hari ini kita akan lanjut tetap di KD 3.1 dengan tujuan pembelajaran peserta didik memahami struktur dan fungsi sistem reproduksi, dan peserta didik memahami bagaimana upaya menjaga dari kesehatan dari sistem reproduksi pada manusia. Oke anak-anak, nanti sistem reproduksi pada manusia itu akan terdiri dari dua, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Nanti di pertemuan kali ini ibu tidak akan terlalu detail dalam membahas organ-organ atau struktur dari reproduksi laki-laki dan perempuan. Untuk lebih detail nanti akan kita diskusikan lewat forum classroom. Apa-apa yang kalian merasa kurang mengerti atau kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung di Google Classroom. Oke nak ya, lanjut. Untuk yang pertama, kalian perhatikan di sini ada yang namanya organ reproduksi laki-laki, di mana organ reproduksi laki-laki itu terdiri dari beberapa bagian. Di sini bisa kalian amati ada banyak bagian bisa ada namanya uretra ya. Di sini bisa kalian amati ada namanya bagian umumnya itu pasti sekali-sekali sudah kalian dengar, ada namanya testis. Ini terus ada skrotum, ini bagian skrotumnya. Skrotum itu fungsinya apa? Skrotum itu fungsinya membungkus dari atau kantung dari bagian dari testis ya. Jadi testis itu bagian dari alat reproduksi dari laki-laki. Oke. Di sini bisa juga kalian bisa lihat nanti di bagian di sini ada namanya penis ya. Ini bagiannya ada namanya penis. Ini penis. Penis merupakan alat kelamin atau organ reproduksi dari laki-laki. Nah, bisa kalian amati masih ada bagian-bagian lain. Nah, kalau di sini bisa dilihat anus itu dari sistem ekresi ya, ada rektum itu ada bagian-bagian yang lain ya. Nanti yang merasa kalian tidak paham bisa langsung bertanya sama ibu. Di sini juga ada tampilan dari ada namanya vas deferens, ada epididymis. Nanti bisa kalian baca-baca juga di buku ya, apa itu vas deferens, apa lobulus, epididymis itu. Nah, untuk organ reproduksi laki-laki ini fungsi dari organ reproduksi laki-laki itu menghasilkan sperma ya. Jadi nanti jika terjadi suatu pembuahan terjadi jika bertemunya sel telur yang dihasilkan oleh organ reproduksi perempuan bertemu dengan sperma yang dihasilkan oleh organ reproduksi laki-laki. Oke nak ya, lanjut. Kalau tadi ada beberapa bagian dari organ reproduksi laki-laki, di sini ada beberapa organ reproduksi pada perempuan. Nah, di sini bisa kalian amati organ reproduksi pada perempuan itu ada namanya ovarium ya. Itu namanya ovarium, ada namanya opiduk, ini opiduk ya di bagian itu.
Terus ada namanya opum, ini opum di dalam sini nak ya. Di situ ada opum. Opum itu adalah sel telur. Kalau di organ reproduksi pada laki-laki dia ada yang namanya sperma. Jadi kalau opum sama sperma sudah ketemu atau sel telur sama sperma sudah ketemu, dia akan mengalami proses pembuahan. Nah, di sini ada namanya endometrium. Nah, apa sih endometrium? Itu bisa kalian baca-baca di buku, yaitu biasanya endometrium ini nanti berhubungan saat perempuan mengalami menstruasi. Jadi jika dinding endometrium ini melakukan penebalan, maka akan terjadi peluruhan. Nah, itu bisa kalian baca-baca lagi, nak ya. Nah, di sini ada namanya cervix. Ini cervix ya, bagian cervix ya. Di situ terus ada bagian vagina ya. Jadi untuk organ-organ reproduksi ini tidak akan Ibu jelaskan secara mendetail, secara umum saja Ibu jelaskan. Nanti untuk lebih lanjut, untuk lebih jelas lagi bisa kita diskusikan di Google Classroom. Oke nak ya, lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa proses yang berlangsung dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Di sini pada organ reproduksi laki-laki akan terjadi proses spermatogenesis. Apa sih proses spermatogenesis? Yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan. Jadi spermatogenesis itu ini nak ya, spermatogenesis itu adalah proses nak ya, proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Nah, prosesnya bisa kalian amati di sini. Di sini ada terjadi pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2 yang telah kalian pelajari sebelumnya ya. Di sini ada namanya spermatogonium. Nanti spermatogonium akan terbentuk menjadi spermatosit primer. Ini bisa kalian baca-baca lagi ya. Bisa kalian pahami sendiri. Nanti sama seperti tadi, kalau kurang jelas kalian bisa kita bahas di classroom. Kalau untuk sekarang mungkin videonya akan sedikit agak rumit ya. Oke nak ya, lanjut. Kalau tadi yang terjadi di organ laki-laki, yaitu proses spermatogenesis, yaitu proses terbentuknya sel kelamin jantan atau sperma pada organ reproduksi laki-laki. Nah, sekarang proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi perempuan. Di dalam organ reproduksi perempuan itu bisa terjadi yang pertama adanya proses menstruasi. Ada proses menstruasi di sini, di mana proses menstruasi itu yaitu proses peluruhan dari jika terjadi penebalan endometrium atau menstruasi itu adalah matangnya meluruhnya sel telur yang sudah matang yang tidak dibuahi ya. Di sini kalian bisa amati nak ya. Di sini nah, seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Jadi lapisan endometrium itu meluruh. Nah, kalau lapisan endometrium itu meluruh, maka akan terjadi pendarahan yang disebut menstruasi ya. Menstruasi ini bisa terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Nanti siklus menstruasi itu adalah 28 hari ya. Terus tahap-tahap fase dari menstruasi itu akan kita bahas dan akan kita lebih dalam lagi di pembahasan kita di classroom nak ya. Kalau ini mungkin agak memakan waktu yang lama. Tapi untuk lebih jelas lebih lanjut, nanti kalian boleh bertanya sama Ibu. Semua pertanyaan akan Ibu tampung dan akan Ibu jawab. Oke, lanjut.
Proses kedua, selain menstruasi, yang terjadi di organ reproduksi perempuan yaitu oogenesis. Apa sih Bu oogenesis? Oogenesis itu proses pembentukan sel telur atau ovum. Kalau di organ kelamin laki-laki tadi atau organ reproduksi laki-laki itu prosesnya spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma atau proses pembentukan sperma sel kelamin jantan. Sementara oogenesis itu yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Apa sih fungsi keduanya? Yaitu dalam saat melakukan pembuahan. Jika sperma dan sel telur bertemu, maka akan terjadi pembuahan. Ya. Jadi di organ kelamin laki-laki akan terjadi proses pembentukan sperma yang namanya spermatogenesis, sedangkan proses pembentukan sel telur yaitu terjadi di organ kelamin perempuan dengan nama oogenesis. Oke, bagaimana? Apakah sudah jelas? Nanti kita lanjut diskusi di classroom ya. Ibu lanjut. Nah, sekarang kesehatan, Ibu akan masuk ke kesehatan organ reproduksi manusia. Bagaimana upaya dalam menjaga kesehatan organ reproduksi manusia? Ya, jadi biar sehat kita ada trik-trik yang harus kita lakukan. Ya, tapi sebelumnya Ibu akan memberitahu penyakit-penyakit yang biasa terjadi di organ reproduksi pada manusia ya. Yang pertama misalnya ada keputihan. Dan ya ada keputihan, ini keputihan ya. Ini ada keputihan. Kemudian ini misalnya ditandai keluaran cairan, kalau yang perempuan pasti tahu yang berwarna putih di alat kelamin perempuan ya. Ya, kalau keputihan ini biasanya disebabkan karena infeksi jamur. Tapi kalau misalnya dia dalam tahap normal, keputihan ini tidak berwarna dan tidak bau, itu masih dalam tahap normal. Tapi kalau dia menyebabkan gatal-gatal, berbau dan berwarna, maka kita dianjurkan untuk segera periksa ke dokter ya. Yang kedua adanya gonor atau kencing nanah, maksudnya ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing ya. Itu terasa sakit saat buang air kencing ya. Jadi ada namanya spilis atau raja singa. Spilis atau raja singa ini biasanya diderita oleh laki-laki ya, jarang yang perempuan menderita penyakit raja singa ini. Oke, lanjut. Ada namanya AIDS. AIDS ini kadang obatnya belum ditemukan, ini akibat hubungan terlarang ya. AIDS ini sama parah kalau udah terjadi atau terjangkit penyakit ini, kita susah untuk mengobatinya. Terus ada namanya herpes gentalis, ada prostatitis dan epididitis, dan ada yang namanya epididymitis ya. Terus gejala-gejala penyakit. Nah, itu di sini sudah Ibu jelaskan. Nanti kalian slide-nya bisa Ibu kirim ke kalian, bisa kalian baca di situ biar kalian lebih paham. Jadi penyakit-penyakit ini biasanya terjadi di organ reproduksi laki-laki ataupun di organ reproduksi pada perempuan ya. Itu 7 macam contoh dari penyakit yang biasa diderita oleh organ reproduksi manusia. Oke, lanjut. Kesehatan organ reproduksi manusia. Nah, kesehatan organ reproduksi manusia ini sangatlah penting. Karena kalau kita tidak menjaga kesehatan organ reproduksi manusia, akan menyebabkan ya 7 macam gejala penyakit tadi. Nah, sudah pasti kita sebagai makhluk normal, kita tidak mau kita terjangkit penyakit-penyakit yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi. Nah, upaya pencegahan penyakit pada organ reproduksi bagaimana?
Ini ada contohnya, ada 2 sebenarnya, banyak contoh dari cara pencegahannya. Kalau khusus perempuan, yang pertama, 1, mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi 2-3 jam sehari. Jadi pembalut wanita itu harus diganti sesering mungkin karena di dalam pembalut itu sudah banyak sekali bakteri. Jadi jangan sampai anak-anak, khususnya yang anak-anak ibu ya, yang perempuan, jadi harus selalu menjaga kebersihan alat reproduksi kita atau alat kelamin perempuan. Jadi kalau kita yang sudah, pasti kalian sudah mengalami menstruasi semua ya, dia sudah kelas 9. Jadi kita harus mengganti dari pembalut kita sesering mungkin ya saat sedang menghadapi menstruasi. Yang kedua, menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Artinya di sini nak, biasanya kita misalnya memakai sabun pembersih wanita. Kadang zat-zat kimia yang ada di dalam sabun itu merusak atau mempengaruhi pH dari kelembaban dari organ kelamin kita. Jadi untuk kita menggunakan alat-alat seperti itu hendaknya jangan sesering mungkin ya, agak dikurangi. Mendingan kita kalau mandi bersih-bersih ya. Itu untuk yang perempuan. Kalau khusus laki-laki, 1, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas ya. Yang kedua, melindungi testis selama beraktivitas. Iya, jadi testisnya harus dilindungi, jangan sampai kalau selama bekerja kita melakukan aktivitas misalnya, karena testis itu sangat sensitif apabila misalnya terjadi benturan. Pokoknya harus kita lindungi ya. Yang ketiga, misalnya minuman beralkohol dan rokok. Nah, ini bagi anak-anak ibu yang cowok yang sudah belajar merokok, ibu mohon agar untuk ditinggalkan terlebih dahulu karena masa-masa kalian ini masih masa dalam pertumbuhan. Jadi hindari minuman-minuman yang beralkohol dan merokok karena minuman yang beralkohol dan merokok bisa menyebabkan tingkat kesuburan kalian terganggu. Nah ya, jadi itu saja. Sebenarnya banyak upaya mencegah dari penyakit atau mencegah terjadinya penyakit di organ reproduksi kita banyak, tapi ini ibu kasihkan 2 contoh saja upaya-upayanya nak ya. Oke, sampai sini. Jadi organ reproduksi itu ada organ reproduksi pada laki-laki, ada organ reproduksi pada perempuan. Di organ reproduksi laki-laki itu banyak nah ya, yang perlu kalian pahami. Ada namanya testis, ada namanya penis, ada namanya ureter ya, terus ada skrotum, itu pada bagian laki-laki. Sementara pada bagian perempuan ada namanya ovarium, ada namanya vagina, ada namanya serviks, ada namanya uterus. Nanti di bagian vagina itu nanti kalian juga bisa lihat ada namanya labium mayora, ada namanya labium minora, ada namanya klitoris. Tapi di sini belum ibu jelaskan secara detail. Nanti slide-nya ibu kirim di classroom, bisa kalian pelajari di situ untuk lebih jelas lagi. Nah, kemudian apa sih proses yang terjadi di organ kelamin laki-laki? Ada tadi namanya proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis itu apa? Proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Itu terjadi di organ laki-laki. Sementara di organ reproduksi perempuan tadi ada yang namanya oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau sel kelamin betina atau sel telur di perempuan, itu oogenesis. Nah, sementara di perempuan tadi ada yang namanya menstruasi. Menstruasi apa sih menstruasi? Menstruasi yaitu proses meluruhnya endometrium atau proses akibat dari pendarahan yang diakibatkan karena sel telur yang tidak dibuahi, sehingga endometrium terjadi penebalan endometrium dan terjadilah peluruhan, sehingga sel telur luruh bersama pendarahan ya, terjadilah pendarahan. Nah, nanti anak-anak proses langkah-langkah menstruasi itu nanti akan ibu jelaskan lagi, misalnya di fase praovulasi itu apa ya, nanti ada fase-fasenya.
Tapi tadi Ibu baru jelaskan secara umum saja, belum terlalu dalam, dan hal-hal yang mau kalian tanyakan sama Ibu, nanti lanjut habis ini kita diskusikan di Google Classroom. Nah, sementara upaya pencegahannya tadi ada dua, bagi yang jadi mohon bagi yang perempuan yang sudah menstruasi, bagi laki-laki juga agar selalu menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan organ reproduksinya, menjaga alat kelaminnya agar dalam keadaan sehat ya, dan biasakan pola hidup sehat. Oke anak-anak, habis ini kita lanjut di classroom, kita akan berdiskusi di sana. Pertemuan itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.